Mengenang 49 tahun tragedi jatuhnya pesawat DC-8 milik maskapai Martin Air yang kala itu sedang digunakan atas nama Garuda Indonesia untuk membawa para penumpang yang merupakan calon jemaah haji asal Indonesia. Peristiwa itu seakan berlalu begitu saja dan terlupakan seiring berjalannya waktu. Untuk keperluan haji di tahun 1974, Garuda Indonesia mencarter 8 pesawat untuk 214 kali penerbangan dengan jumlah 54.340 tempat duduk. Adapun jenis pesawat yang digunakan salah satunya adalah DC-8 seri 55CF buatan McDonnell Douglas. Sebetulnya tipe pesawat yang digunakan adalah tipe pesawat angkut, tetapi diubah untuk membawa jemaah haji sesuai tujuannya. Pesawat itu berasal dari Belanda, yaitu Martin Air yang merupakan anak perusahaan dari maskapai KLM. Inilah kisah Martin Air 138. Kita akan take off ke kronologi. Martin Air 138 ini sebenarnya sudah dibahas beberapa waktu yang lalu, tapi di video ini kalian akan mengetahui sisi lain dari tragedi Martin Air 138 yang sedang membawa calon jemaah haji asal Indonesia. Saat itu hari Rabu, tanggal 4 Desember 1974. Pesawat DC-8 charteran itu akan terbang dengan nomor penerbangan 138. Pesawatnya terbang dari Surabaya, Indonesia menuju ke Jeddah, Arab Saudi dan terjadwal untuk singgah di Kolombo, Sri Lanka. Hal itu dilakukan untuk melakukan pengisian bahan bakar dan sebagian informasi menyebutkan bahwa kru penerbangannya pun berganti. Seperti pada penerbangan lainnya, tidak ada yang dilaporkan oleh para pilot mengenai kerusakan atau masalah di pesawat DC-8 tersebut. Pesawat DC-8 yang digunakan oleh Martin Air dengan nomor penerbangan 138 kemudian take off dari Bandara Juanda, Surabaya pada pukul 19.03 waktu Indonesia Barat. Di dalam video ini waktu akan ditunjukkan dalam waktu Indonesia. Pesawat itu terbang dengan membawa 182 orang penumpang yang kebanyakan merupakan penumpang asal Blitar dan membawa 9 orang kru pesawat sehingga total ada 191 orang di dalam pesawat. Penerbangan dari Surabaya menuju ke Kolombo, Sri Lanka ini awalnya normal dan juga lancar. Pesawat DC-8 itu diterbangkan oleh 3 orang kru kokpit. Yang pertama adalah Captain Hendrik Lame, usianya 58 tahun. Ia merupakan pilot yang profesional dan juga sangat berpengalaman. Ia disebutkan seorang mantan pilot Angkatan Udara Belanda dan pernah ditugaskan di Indonesia. Menemani sang kapten ada seorang first officer bernama Robert Blomsma, usianya 33 tahun. Dan ada seorang flight engineer bernama Johannes Weisnen. Pesawat itu terbang seperti biasanya. 4 jam kemudian atau sekitar pukul 23:44 waktu Indonesia Barat, pilot penerbangan Martin Air 138 ini menghubungi menara kontrol Kolombo. Saat itu mereka melaporkan bahwa posisi pesawat 149 mil dan berada di ketinggian 35.000 kaki. Selanjutnya pada pukul 00:06 malam waktu Indonesia Barat, pilot Martin Air kembali menghubungi menara kontrol Kolombo dan melaporkan posisi pesawatnya. Saat itu disebutkan bahwa posisi pesawat berjarak 40 mil atau pilot menyebutnya 40 miles. Namun entah apa yang terjadi dengan menara kontrol sehingga petugasnya justru mendengar pernyataan dari pilot adalah 14 miles atau 14 mil. Disinilah terjadi miskomunikasi yang fatal. Di titik ini, petugas menara kontrol percaya bahwa posisi pesawat itu sudah sangat dekat dengan bandara sekitar 10 mil lagi. Maka kemudian, instruksi selanjutnya yang disampaikan oleh petugas menara kontrol adalah agar penerbangan Martin Air 138 menuju ke runway 04, tempat pesawat itu nantinya akan mendarat. Dan pilot juga diminta untuk melapor jika mereka sudah melihat runway. Tidak ada konfirmasi dari pilot maupun ATC mengenai jarak yang sesungguhnya antara pesawat dengan bandara. Padahal yang saat itu sedang terjadi adalah pesawat Martin Air 138 sedang terbang sangat rendah, jauh dari ketinggian yang seharusnya. Saat itu deru mesin terdengar normal, tidak ada api maupun asap yang mengikuti penerbangan 138. Penerbangan itu sangat tenang. Kemungkinan para calon jemaah haji ini sedang tertidur. Dan secara tiba-tiba, tanpa diduga oleh siapapun, hentakan terjadi. Karena pada saat itu posisi sayap sebelah kiri pesawat telah menghantam tebing. Ketika sayap sebelah kiri dari pesawat itu menghantam tebing, terjadi guncangan yang sangat dahsyat. Dan saat itulah ternyata bagian sayap kiri pesawat telah robek.
Dan diduga di saat yang hampir bersamaan, tangki bahan bakar sebelah kiri pesawat pecah. Sehingga yang terjadi berikutnya, setelah sayap kiri itu terrobek, kemudian pesawat terpental. Setelah pesawat itu terpental, maka yang terjadi berikutnya adalah bahan bakar dari pesawat itu bocor yang mengakibatkan ledakan yang sangat-sangat besar. Bunyi dentuman terdengar oleh warga sekitar dan bola api raksasa juga terlihat membumbung ke udara. Tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun di tempat lain, 2 menit setelah kontak terakhir dengan ATC, petugas menara kontrol mencoba untuk menghubungi penerbangan Martin Air 138, tapi tidak ada jawaban. Beberapa kali petugas menara kontrol kembali mencoba menghubungi dan tetap tidak ada jawaban. Seorang petugas menara kontrol yang sedang memandu penerbangan Martin Air saat itu sedikit khawatir. Karena entah apa yang terjadi dengan penerbangan ini, tiba-tiba saja pilotnya tidak bisa dihubungi. Petugas menara kontrol saat itu menunggu dan terus menunggu penerbangan 138 yang melihat ke arah jendela dan menanti pesawat DC-8 itu mendarat di Bandara Kolombo. Namun waktu berjalan, tapi pesawat itu tidak kunjung tiba. Petugas menara kontrol ini mencoba menghubungi menara kontrol lain dan menanyakan apakah Martin Air 138 ada di wilayah udaranya. Namun petugas menara kontrol dari wilayah lain ini justru bercanda. Ia mengatakan, bukankah itu tugas kamu untuk memantau penerbangan 138? Yang jelas penerbangan itu tidak ada di layar radarnya. Petugas menara kontrol yang berada di Bandar Naike atau bandara tempat Martin Air 138 itu seharusnya mendarat terus merasa khawatir. Karena ia terus-menerus khawatir, ia kemudian mencoba lagi menghubungi penerbangan itu dan tetap tidak ada jawaban. Hingga kemudian beberapa menit berikutnya bunyi telepon di ruang controller itu terdengar. Di sanalah kemudian ia mulai mendengar bahwa telah terjadi sebuah ledakan besar di wilayah pegunungan. Petugas menara kontrol itu kemudian menyimpulkan dan cukup yakin bahwa ledakan yang dilihat oleh beberapa orang itu adalah ledakan yang disebabkan karena jatuhnya Martin Air 138. Ia langsung menghubungi otoritas bandara dan menghubungi otoritas Sri Lanka melaporkan sebuah pesawat hilang, dan kemudian ada laporan lagi bahwa ledakan terjadi di daerah perbukitan di Maskelie. Selanjutnya tim evakuasi dibentuk untuk melakukan upaya pencarian dan juga penyelamatan. Tim evakuasi ini dibentuk dari beberapa kelompok. Salah satunya adalah perwakilan dari KBRI Kolombo. Namun ternyata mereka belum mengetahui titik pasti jatuhnya penerbangan Martin Air 138. Saat itu hari sudah sangat gelap sehingga upaya pencarian dan penyelamatan tidak membuahkan hasil. Tim evakuasi tidak bisa mencapai titik di mana ledakan itu terjadi. Hingga akhirnya pada tanggal 5 Desember upaya pencarian dan penyelamatan langsung dilakukan di pagi hari. Beberapa tim evakuasi kemudian melaporkan bahwa mereka sudah melihat titik di mana pesawat itu kemungkinan jatuh. Namun mereka menghadapi kesulitan yang luar biasa, di mana bukit tempat jatuhnya penerbangan 138 itu merupakan bukit yang belum pernah terjamah oleh manusia. Mereka harus mendaki bukit granit yang sangat terjal dan mereka juga harus menyeberangi sungai-sungai yang sangat deras. Upaya pencarian hari pertama dinyatakan gagal. Tim evakuasi berikutnya melakukan upaya pencarian dan penyelamatan di hari kedua. Dan tim evakuasi ini melaporkan mereka akhirnya tiba di titik di mana pesawat itu jatuh. Tapi mereka belum bisa melakukan penyelamatan karena api berkobar masih besar. Padahal pesawat itu telah jatuh selama 2 hari. Beberapa polisi dan juga pasukan militer yang tiba di lokasi kecelakaan melaporkan bagaimana mengerikannya lokasi jatuhnya Martin Air 138. Mereka melaporkan bahwa mereka melihat kondisi di sekitar lokasi jatuhnya pesawat itu sangat mengerikan, di mana pohon-pohon patah, terbakar dan hangus. Belum lagi bagian-bagian dari puing-puing pesawat terlihat benar-benar hancur. Saat itu tim evakuasi juga melaporkan bahwa bagian-bagian pesawat ini tersebar dengan jarak yang sangat berjauhan. Roda pesawat ditemukan dalam kondisi hancur. Belum lagi mesin pesawat dalam ukuran besar itu juga ditemukan hancur dan tersangkut di antara pepohonan. Beberapa petugas militer juga melaporkan ada warga sekitar yang justru menerobos barikade polisi untuk membawa puing-puing pesawat yang entah untuk apa.
Kondisi pesawat yang benar-benar hancur ini membuat tim evakuasi kesulitan melakukan pertolongan kepada para korban atau para penumpang di dalam pesawat itu. Saking dahsyatnya tragedi penerbangan yang dialami oleh Martin Air 138, disebutkan bahwa banyak para penumpang yang ditemukan dalam kondisi tidak utuh dan tidak semua bagian jenazah penumpang berhasil dikumpulkan karena lokasi kecelakaan yang sulit untuk dijangkau. Konon hanya ada satu jenazah utuh yang ditemukan oleh tim evakuasi. Ia adalah salah seorang pramugari yang berasal dari Belanda. Tim evakuasi akhirnya melaporkan kepada otoritas penerbangan Sri Lanka bahwa seluruh penumpang dengan jumlah 182 orang di dalam penerbangan dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 3 orang kru kokpit yang berasal dari Belanda juga dinyatakan meninggal, 4 orang pramugari yang berasal dari Belanda, dan 2 orang yang berasal dari Indonesia keseluruhannya dinyatakan meninggal dunia. Proses evakuasi berjalan sangat lama. Setelah kondisi dan situasi di lokasi kecelakaan itu aman, tim investigasi menuju ke lokasi di mana Martin Air 138 jatuh. Orang-orang di sekitar, termasuk militer dari Sri Lanka, menduga adanya sabotase pada penerbangan itu. Tapi ternyata menurut tim investigasi gabungan yang terdiri dari Sri Lanka, Belanda, Amerika, dan Indonesia menyatakan bahwa kemungkinan pesawat itu jatuh bukan karena sabotase. Dan setelah hasil penyelidikan, tim investigasi gabungan ini yakin betul bahwa ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pilot dan juga ATC Sri Lanka, hingga akhirnya membuat pesawat itu mengalami kecelakaan. Hal pertama yang terungkap dari hasil investigasi adalah bahwa Bandara Naike atau tempat penerbangan Martin Air 138 itu mendarat belum memiliki navigasi udara yang mumpuni. Hal ini menyebabkan adanya kebingungan dari petugas menara kontrol mengenai posisi pesawat yang akan mendarat di bandara tersebut. Kemudian, tim investigasi juga mengungkap bahwa adanya miskomunikasi yang fatal antara pilot dengan petugas menara kontrol, di mana pilot menyebutkan 40 miles atau 40 mil, tapi kemudian ATC menangkapnya sebagai 14 miles atau 14 mil. Menurut tim investigasi, percakapan yang dilakukan oleh pilot dan ATC ini jarang digunakan di dunia penerbangan karena biasanya untuk menunjukkan ketinggian atau posisi pesawat. Jika pilot ingin mengatakan jaraknya adalah 14 mil, maka pilot akan menyebutnya sebagai 14, bukan 14. Kemudian tim investigasi juga mengungkap bahwa pesawat itu turun ke ketinggian 2000 kaki, padahal mereka sedang berada di daerah perbukitan Saptakanya, di mana bukit itu memiliki ketinggian lebih dari 4000 kaki. Dan ketinggian aman bagi sebuah penerbangan yang akan melewati perbukitan tersebut seharusnya berada di ketinggian 10.200 kaki. Kemudian terungkap kesaksian dari petugas menara kontrol yang seharusnya memandu penerbangan Martin Air 138. Ia menyatakan pada saat ia hilang kontak dengan Martin Air 138, ia sebenarnya agak khawatir. Mengingat penerbangan Martin Air 138 ini bukanlah penerbangan rutin terjadwal, melainkan penerbangan charteran. Ia khawatir pilotnya tidak cukup mengenal medan di daerah perbukitan Sri Lanka. Kemudian tim investigasi mengungkap dari percakapan yang dilakukan oleh ATC dengan pilot, memang pilot terdengar tidak menguasai medan, di mana para pilot ini sangat percaya dengan navigasi yang ada di pesawatnya. Sementara navigasi itu bisa saja salah karena wilayah yang menuju ke bandara tempat pesawat itu nantinya akan mendarat dipenuhi perbukitan. Setelah tragedi Martin Air 138, akhirnya pemerintah Sri Lanka membuat sebuah monumen. Kemudian disusul dengan Belanda yang akhirnya membuat sebuah plakat dengan nama-nama dari 9 orang kru yang ada di dalam penerbangan Martin Air 138. Nah, meskipun pemerintah Sri Lanka ini membuat sebuah monumen yang berasal dari ban pesawat yang telah diperbaiki, namun monumen itu dianggap properti milik kepolisian Sri Lanka. Dan salah satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh penduduk di sekitar lokasi jatuhnya Martin Air 138 adalah ketika mereka mengetahui bahwa sebuah pesawat telah jatuh, kemudian banyak jenazah yang ditemukan, Muslim di sekitar sana langsung bekerja sama untuk menguburkan seluruh jenazah yang ditemukan tanpa mereka mengenal siapa yang menjadi korban dalam penerbangan itu. Dan salah satu hal yang menyedihkan dari tragedi penerbangan ini adalah tempat peristirahatan terakhir dari para calon jemaah haji yang ikut dalam penerbangan 138 ini kini
sudah tidak terawat lagi. Duka cita mendalam dari kami atas kejadian jatuhnya Martin Air 138, dan ini adalah duka negeri Indonesia.